Mendengar itu adalah kayak begini, berarti saya harus menyampaikan pesannya seperti apa. Itu yang akan menentukan Bapak Ibu akan bisa speaking dengan efektif atau tidak. Balik kayak tadi, nanti saya harus ngomongnya ke anak PAUD, berarti kalau yang dengar adalah anak PAUD, berarti ngomongnya harus kayak gimana. Anak itu udah tahunya sampai seberapa, kemampuan dia ada di mana. Jadi yang saya perlukan adalah memahami orang yang akan mendengar dulu. Kalau saya bisa memahami orang yang akan mendengar, baru saya bisa berbicara dengan lebih baik. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk memahami orang yang mendengar, kemampuan berbicara saya yang saya bangun untuk berbicara sekarang mungkin lebih banyak ke arah yang skill, hard skill ya, bagaimana berbicara dengan percaya diri, penampilan dan lain sebagainya, itu enggak ada maknanya. Jadi itu baru hanya akan bermakna kalau dibangun di atas pemahaman terhadap siapa orang yang dengar. Baru itu ada maknanya, baru itu ada dampaknya. Jadi listening itu merupakan dasar di atas mana speaking itu dibangun. Jadi kita nggak bisa lompat, belajar speakingnya dulu sulit sekali, itu akan menjadi komunikasi yang efektif. Karena sekali lagi listening adalah dasarnya. Makanya di sini dikatakan every good conversation starts with good listening. Setiap percakapan yang baik itu selalu dimulai dari mendengar dengan baik, bukan dari berbicara dengan baik. Bukan dari berbicara dengan baik, tapi dari mendengar dengan baik. Kalau kita bisa mendengar dengan baik, barulah percakapan itu akan punya kesempatan menjadi percakapan yang baik. Nah, bagaimana kaitannya dengan anak? Ini ada satu kutipan yang saya ambil dari Virginia X-Line. Virginia X-Line ini adalah pelopor yang disebut sebagai play therapy, kalau Bapak Ibu pernah tahu. Jadi di dalam kebetulan sama kami juga ada, kalau konseling dewasa sama konseling anak itu beda jauh caranya. Konseling anak itu harus banyak bermain, sama seperti mengajar anak PAUD usia dini itu harus banyak main. Kalau caranya kayak anak SD pasti nggak mungkin bermain, karena memang cara mereka belajar berbeda. Bermain adalah cara mereka belajar untuk anak-anak usia dini. Kenapa? Tidak cuma cara mereka belajar, bermain itu adalah cara mereka mengekspresikan dirinya. Kita akan tahu banyak tentang anak kalau kita bermain dengan anak tersebut. Karena dalam permainannya itu sebenarnya dia sedang mengekspresikan diri. Makanya kalau kaitannya tadi every good conversation start with good listening, cara kita untuk bisa listen dengan anak usia dini adalah kita observe permainannya, kita amati permainannya, sehingga kita bisa lebih memahami dia itu sedang berpikir apa, dia mengalami apa, dia sedang merasakan apa. Itu semuanya biasanya di permainan itu akan keluar selama kita sabar untuk mengamati dan mengobservasi. Karena sekali lagi, bermain itu adalah disebutnya natural medium for self expression. Itu adalah media alamiahnya anak untuk mengekspresikan diri. Jadi bermain itu luar biasa sebenarnya kalau anak usia dini, dan saya yakin kalau teman-teman usia semua udah paham lah itu semua, dan kita nggak akan lihat terlalu dalam tentang kegiatan bermain. Tapi lebih dikaitkan dengan bagaimana itu kita bisa manfaatkan untuk komunikasi. Nah, ini juga ini dari Plato itu udah berapa ribu tahun yang lalu. Plato saja dari ribuan tahun yang lalu dia sudah sangat sadar bahwa kalau kita mau mengenal seseorang, main sama dia sejam, itu kita bisa lebih banyak tahu dibandingkan percakapan. Karena dalam permainan itu banyak yang keluar, asal kita peka. Balik lagi, social awareness, asal kita peka. Dari kepekaan itulah kita bisa menangkap sebenarnya dia sedang mengekspresikan apa, sebenarnya secara bawah sadar dia sedang menampilkan bagian yang mana dari dirinya. Kalau kita peka, kita bisa akan menangkap itu. Oke, sampai di sini oke? Ya. Nah, ini adalah berbagai cara kita bisa mengamati apa sih yang anak itu pikirkan, rasakan, dia prosesnya sampai di mana, kemampuannya sampai di mana. Ini ada beberapa kegiatan bermain. Ada dengan menggambar. By the way, bermain itu kita kalau di dalam dunia coaching, counseling, learning, kita bermain itu kita melihat itu secara luas. Dan berdasarkan pengenalan kita akan anak tersebut, atau pengenalan kita terhadap anak-anak yang ada di kelas kita. Kapan perlu bermain aktif, kapan perlu bermain pasif.
Tapi semua kegiatan bermain ini, selama kita berinteraksi, itu adalah bagian dari komunikasi. Karena anak itu bermain merupakan ekspresi dirinya. Jadi sebenarnya saat dia bermain, dia sedang mengekspresikan dirinya. Permasalahannya kita sadar nggak bahwa dia sedang mengekspresikan dirinya? Kita menangkap nggak ekspresi dirinya tersebut? Kita peka nggak terhadap apa yang sedang diekspresikan melalui permainannya dia? Dan apa yang kita bisa komunikasikan juga dan coba stimulasi melalui permainannya dia. Jadi kalau kita bilangnya komunikasi yang menstimulasi pikiran anak itu nggak bisa lepas dari kegiatan bermain. Karena memang dunianya anak, terlebih anak usia dini, dia masih di situ. Di situ mereka belajar, di situ mereka mengekspresikan diri. Jadi tidak bisa lepas dari konteks bermain. Jadi ini saya tampilkan di awal sebelum masuk kepada communication skill, supaya kita semua tahu bahwa ketika kita ngomong komunikasi yang menstimulasi pikiran anak, itu tidak bisa lepas dari bermain. Harus dalam konteks bermain kalau itu mau efektif. Karena disitulah anak belajar, disitulah anak mengekspresikan diri. Oke? Oke, kenapa bermain itu menjadi sesuatu yang akhirnya penting? Karena balik lagi pada perkembangan otak sih sebenarnya. Kalau anak usia dini kan memang kemampuan berpikir logikanya itu masih sangat terbatas. Dia masih sangat mengandalkan pikiran bawah sadarnya. Dimana kalau kita lihat di sini, pikiran sadar itu 10% saja sebenarnya. 90% dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, datangnya dari pikiran bawah sadar. Contoh yang tadi, yang saya bilang, kalau kepentok terus sakit, kan nggak mikir dulu kan, langsung, oh iya ya, saya ngomong apa ya, aukah, adukah, mana yang lebih tepat ya untuk saat yang ini. Kan nggak mikir ya, itu semuanya keluar dengan otomatis. Kenapa? Karena habit, karena kebiasaan. Sudah sangat terbiasa kalau ada yang sakit, kepentok, ngomongnya auk atau ngomongnya aduk. Itu masalah kebiasaan. Kalau itu masalah kebiasaan, berarti perkataan tadi datangnya bukan dari pikiran sadar, datangnya dari pikiran bawah sadar, karena datangnya dari kebiasaan. Itu baru ngomongin apa yang kita katakan. 90% dari apa yang kita katakan itu datangnya dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar. Termasuk ketika Bapak Ibu tadi yang saya tanya apa yang dirasakan. Itu semuanya yang Bapak Ibu sampaikan itu pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah sangat terbiasa ngomongin apa yang dipikirkan, bukan apa yang dirasakan. Jarang sekali kan Bapak Ibu membicarakan tentang apa yang dirasakan. Selama ini yang sudah sangat terbiasa adalah apa yang dipikirkan, apa yang diamati. Sehingga ketika ditanya, keluar otomatis adalah itu. Dan segala sesuatu yang keluar otomatis itu datangnya dari bawah sadar, bukan dari pikiran sadar. Bawah sadar termasuk di dalamnya sekali lagi adalah kebiasaan. Termasuk ketika orang emosi. Emosi itu kadang kita mengatakan hal-hal yang mungkin setelah kita tenang, kita menjadi menyesal. Kenapa sih tadi mesti ngomongnya kayak gitu? Ini gak perlu lah saya ngomong kata kayak gitu. Karena emosi kita. Ketika perkataan atau suatu tindakan itu datangnya dari emosi, itu tidak datang dari pikiran sadar. Karena yang menyimpan emosi itu adalah pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Makanya kenapa ketika kita sudah tenang, pikiran sadarnya kembali memegang kendali, baru kita sadar, karena pikiran sadar yang memegang kendali, bahwa kok iya ya, sebenarnya yang saya katakan tadi itu nggak pas loh, nggak perlu sampai segitu-gitunya. Karena apa? Karena sudah dipegang kembali oleh pikiran sadar. Seharusnya yang memegang kendali pikiran kita adalah pikiran sadar, seharusnya. Tapi seringkali yang memegang kendali adalah pikiran bawah sadar. Nah itu yang kenapa saya bilang berpikir dulu. Karena kalau kita berpikir dulu, itu pasti yang keluar adalah pikiran sadar. Hasil analisa itu semuanya adanya di pikiran sadar kalau kita berpikir dulu. Tapi kalau kita otomatis, spontan, itu biasanya yang bukan dari pikiran sadar. Semua yang spontan itu bukan dari pikiran sadar, itu dari pikiran bawah sadar. Tidak selalu jelek. Kalau kita sudah punya habit yang baik,
Tentunya yang spontan itu jadinya baik. Kalau kita sudah punya habit yang baik, sudah punya kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah punya kebiasaan berpikir dulu sebelum berbicara, maka ketika itu keluarnya secara spontan, ada yang ngomong terus dan kita sudah langsung, dia maksudnya ini, dan itu keluar dengan cepat, itu jadinya baik. Tapi karena kita sudah membangun habit tersebut. Kalau kita belum membangun habit tersebut, maka yang keluar belum tentu seperti yang kita harapkan. Makanya tadi saya bilang ketika exercise yang tadi, hal itu dilakukan sebagai sesuatu yang kontinu. Oke, saya mau ngomongin ke anak-anak. Kalau ini yang saya mau ngomongin berarti kalimatnya harus seperti apa nih? Dilakukan terus per minggu, mungkin sekali satu hal, satu minggu, lama-lama itu jadi kebiasaan. Dan kalau itu jadi kebiasaan, biasanya akan jadi lebih cepat.